selaku calon guru penggerak dan saat ini sedang mengikuti diklat. Tentu hari ini kita diajak oleh kedua teman kita untuk menyampaikan atau mendengarkan hal-hal yang positif terkait kegiatan belajar mengajar di kelas. Tentu tentang hal-hal positif yang dilakukan di sini sudah disampaikan oleh kedua CGD kita tentang membangun budaya positif di dalam kelas. Bagaimana proses belajar itu bisa berjalan dengan baik dan hidup, manakala segala persiapan dalam perencanaan kegiatan belajar kita di kelas itu sesuai dengan target yang sudah dibuat atau sesuai dengan rencana yang sudah dicanangkan. Tetapi tentang budaya positif yang menyenangkan dalam proses kegiatan belajar mengajar, tentu dia terpaksa soal-soal tinggi dan metode kita untuk mencapai target yang kita harapkan. Sampai kompetensi adalah sasaran terakhir dalam seluruh proses kegiatan belajar mengajar. Tetapi bagaimana proses itu akan berjalan dengan baik, tentu itu terletak pada metode dan strategi kita dalam proses kegiatan belajar mengajar. Tentang budaya positif atau budaya menyenangkan dalam kegiatan belajar mengajar merupakan satu hal yang menjadi tujuan kita sehingga seluruh target dan capai kompetensi ini akan terwujud. Tapi bagaimana itu proses seperti itu berjalan baik, mungkin kita akan dengarkan pengalaman dari dua saudara kita, yang satu ini yang merupakan CGD yang sudah mengikuti kelas. Seperti apa nanti berbagi praktik mereka, pengalaman mereka di kelas, budaya menyenangkan, budaya positif dalam kegiatan belajar mengajar kelas itu tentu kita akan ikuti bersama seperti apa nanti pengalaman dari kedua teman kita, sehingga selanjutnya kepada Pak Firon dan Pak Mon waktunya kami serahkan. Ya, baik, sebanyak pada Bapak Pimpinan. Jadi Bapak Ibu, sedikit saya mau menjelaskan terkait dengan apa yang disampaikan dalam pertemuan kemarin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, para kepala sekolah, Bapak Ibu guru, selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Selamat pagi. Pada kesempatan pertama, sebagai saya pribadi, kita patut memohon bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kesidahan ciptanya pada pagi yang cerah ini kita bisa dipertemukan di tempat ini. Yang pertama sekali saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Pimpinan telah beri kesempatan kepada saya untuk boleh berbagi praktik baik tentang budaya positif. Begitu juga kepada Bapak Kurikulum atas kesempatan yang diberikan kepada saya, istimewa kepada Bapak Ibu guru yang pada saat ini boleh mendengarkan kami bisa duduk bersama kita di tempat ini. Sebelum saya menyampaikan lebih banyak berkaitan dengan budaya positif, saya ingin menyampaikan begini Bapak Ibu. Saya tidak sementara menggurui kita semua, tidak. Kita belajar bersama, kita bergerak bersama nanti untuk bisa membawa budaya positif di lembaga yang kita cintai. Bahwasanya saya tidak sedang menggurui Bapak Ibu, kita sama-sama belajar di sini. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, saya langsung saja. Konsep yang kita bicarakan saat ini, kita akan menyebarkan bersama pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, baik, Bapak Ibu, konsep inti budaya positif itu ada 8 hal. Yang pertama, perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru,
keyakinan kelas dan segitiga prinsip-prinsip. Seperti apa nanti konsep inti dari budaya positif ini kita akan lihat bersama dulu. Ya, kita akan coba lihat bersama pembelajaran dengan paradigma baru sebagai pembanding paradigma masa lalu. Kita lihat yang sekarang. Bahwasanya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu bersama apa sih profil pelajar Pancasila itu? Ya, ada 5 hal. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkata mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini profil pelajar Pancasila. Ya. Oke, baik, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Ini kita berbicara sedikit terkait dengan teori kontrol. Ya, ini konsepsi tentang teori kontrol, tentang teori kontrol. Di sini ada kata ilus. Ya, ilus ini kan kayak hayalan kita, harapan kita, bayangan kita terhadap anak kita, ya. Ilusi guru mengontrol murid. Ya, yang pertama, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ada yang pertama ini, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Mungkin saya dan kita semua selama ini ya sering melakukan ini juga, ya, membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bahwa kita sebagai orang dewasa berhak memaksa murid. Dan gitu, sebagai orang dewasa kita berhak untuk memaksa murid. Ya. Oke, sekarang kita lihat pendekatan merubah paradigma dari stimulus respon ke teori pendekatan teori kontrol. Ya, coba kita perhatikan 2 perbedaan di depan Bapak Ibu. Realitas, ya, di kolom pertama itu ada pendekatan stimulus respon, yang di sebelahnya pendekatan dengan menggunakan konsep teori kontrol. Realitas bahwa kebutuhan kita sama. Ya, padahal kalau kita lihat berdasarkan teori kontrol itu, ya, kebutuhan kita itu sesungguhnya berbeda. Setiap pribadi kebutuhan kita berbeda. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Ya, kalau di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kalau kita gunakan pendekatan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau pendekatan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Pendekatan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Ya, teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau pendekatan teori kontrolnya, ya, kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Pendekatan stimulus respon, model berpikirnya itu menang atau kalah. Sementara di teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang, ya, tidak ada kalah, tidak ada menang. Baik, seperti apa di teori kontrol? Kita akan lihat bersama. Ya. Baik, Bapak Ibu, disiplin positif. Kita lihat bersama apa sih yang kita inginkan berkaitan dengan disiplin positif. Soal definisi disiplin positif
soal definisi disiplin, kita tentu sudah tahu bersama ya, bahwa disiplin itu ya kata dasarnya itu disiplinan, yang artinya belajar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, saya ulangi bahwa disiplin positif di sini tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku karya yang lebih baik. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau budaya positif ini kan yang diupayakan kita harus menghindari yang namanya ancaman atau hukuman. Menjadi bahan reflektif untuk kita saat ini, ya kami di kesiswaan juga sering memberikan hukuman kepada anak-anak. Pertanyaan, apakah ini yang termasuk dalam budaya positif? Tentu tidak. Ada tawaran lain nanti yang bisa menggantikan konsep tentang hukuman atau ancaman ini Bapak Ibu. Ya, kita lihat bersama nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan, bukan berdasarkan antara konsep agama, ya lepas semua dari konsep suku, bahasa dan sebagainya. Kebenaran yang bisa diterima oleh semua orang. Ya. Contoh nilai kebajikan atau contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ya, kalau pada profil pelajar Pancasila, tentu kita sudah tahu ya, beriman, bertakwa kepada masa, dan berbakat mulia, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, bernalar, kritis dan kreatif. Ya, pada organisasi AIBO, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ya, 9 pilar karakter pada Indonesian Heritage Foundation. Ya, cinta Tuhan dan setiap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis dan seterusnya. Ini semua merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, masih ada nilai-nilai kebajikan yang lain, menghargai, menghormati, ya, dengan rasa dan seterusnya. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, baik. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ya, ini menurut William Glasser. Yang pertama, bertahan hidup. Ini berkaitan dengan kebutuhan fisik kita. Ya, makan, minum, perumahan. Yang 4 ini ya, ini bagian dari kebutuhan psikologis. Ya, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, baik. Sekarang kita coba lihat ke diri kita dan apa yang kita sudah lakukan soal konsep disiplin dengan kita bandingkan sebentar seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa budaya positif itu menghindari yang namanya penghargaan, ancaman atau hukuman. Kita akan menggantikannya dengan apa? Kan gitu. Ya, itu tujuan utama apa yang kita sampaikan hari ini. Ya, konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman. Ya, hukuman, maka nanti ketika kita memberikan hukuman itu ya menyakitkan tentunya, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid ya untuk menyembunyikan kesalahan, murid merasa menjadi rendah diri gitu. Ya. Saya kadang-kadang juga awalnya mengikuti program guru penggerak agak sedikit ada perlawanan dari dalam diriku seperti ini. Tetapi yang disampaikan ini memang berdasarkan penelitian, ya, berdasarkan penelitian dan sudah dicoba, dan memang arah pendidikan kita ini kan sesuai dengan konsep pendidikan kita Utara itu memanusiakan manusia, ya, memanusiakan manusia. Berikutnya soal penghargaan. Ini yang konsep disiplin dengan identitas gagal, tidak efektif, merusak hubungan,
ada rasa iri di situ muncul, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak untuk menghargai dirinya. Ya, sekarang kita bandingkan dengan konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini yang ditawarkan nanti Bapak Ibu tentang konsekuensi dan restitusi. Ya, kalau yang gagal tadi kita sudah lihat bersama. Sekarang coba kita lihat dengan konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, konsekuensi penguatan jangka pendek. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu ada beberapa kasus yang mana pendekatannya nanti kita bisa pilih pendekatan apa yang kita gunakan. Ya, penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Anak-anak tidak meratapi kesalahan yang mereka lakukan. Yang paling efektif dan paling baik ya dari pendekatan yang digunakan untuk konsep dengan identitas sukses ini adalah restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Ini konsep tentang disiplin dengan identitas sukses. Kembali ke diri kita, saya dan teman-teman semua dalam menerapkan budaya positif ini, ya jujur kami di kesiswaan juga untuk menerapkan konsekuensi dari restitusi ini masih dalam proses arah ke situ. Ya, kita masih menggunakan pola lama, ya ancaman dan hukuman tadi. Selalu kita memberikan itu. Ya, kita lihat sama-sama dulu. Konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, pengertian restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini konsep ditemukan oleh dosen tahun 2004. Ya, ciri-ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bahwa pada hakikatnya anak-anak melakukan sebuah tindakan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mereka miliki. Ya, berikutnya restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia akan belajar dari kesalahan itu sehingga untuk kedepannya dia bisa berubah lebih baik, bisa kembali ke kelompoknya. Oke, baik. Ya, ini ada beberapa kasus Bapak Ibu bagaimana kita melihat pendekatan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Misalkan anak-anak kita tidak mengerjakan PR. Kalau konsep pendekatan hukuman, ya, maka di sini guru ini pendekatan hukuman. Kita akan bandingkan sebentar. Kita sudah pelajari tadi bahwa yang hukuman dengan penghargaan itu dia lebih pada identitas gagal. Sementara yang identitas sukses itu konsekuensi dan restitusi. Oke, kita lihat. Contoh kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Pendekatan hukumannya di sini. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah murid tersebut atau disuruh berhukum. Ya. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ya, berikutnya guru tegas dan siswa menghormati peraturan, itu konsekuensi. Sementara pendekatan restitusi, dia lebih menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya.
Guru menanyakan keyakinan kelas. Seperti apa tentang keyakinan kelas kita lihat bersama ya. Ya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini pendekatan restitusi. Ini kasus ketika siswa sering tidak mengerjakan pendekatan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke, baik, kita lanjut ke ibu. Berikutnya 5 posisi kontrol restitusi. Ya, seperti yang saya gambarkan di awal tadi bahwa omong budaya positif ini kita semaksimal mungkin untuk mengurangi konsep tentang hukuman dan ancaman dan penghargaan. Tapi kita lebih pada kita berupaya untuk menggunakan pendekatan restitusi dan konsekuensi. Ya, sekarang bagaimana kita bisa mengontrol restitusi? Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Ya. Ini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya. Nah, ini sering kami lakukan di bagian kesiswaan ini. Kalau kita gunakan pendekatan kontrol sebagai penghukum, maka kalimat yang keluar dari mulut kami patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu penghukum. Pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya apa? Itu pemantau. Teman, kalau pendekatan kita sebagai teman, ayolah yang tertib, buat ibu guru, buat kami bangga. Kali tidak apa-apa, kami lain kali jangan melakukan hal yang sama. Dan kamu salah itu pendekatan posisi kontrol sebagai teman. Sementara pembuat rasa bersalah, berapa kali bu guru atau bapak guru harus memberitahu kamu bahwa kami kecewa sama kalian gitu. Ini membuat rasa bersalah. Gurunya di sini yang menempatkan diri bahwa kita ini menempatkan diri sebagai posisi yang bersalah gitu. Sementara sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ini sangat ideal kalau manajer ini. Ya. Baik Bapak Ibu, dari posisi 5 posisi kontrol ini yang direkomendasikan untuk bisa kita terapkan ini ada 2, yakni pemantau dan manajer. Kalau kita gunakan pendekatan teman itu juga baik bagian dari pendekatan restitusi itu juga baik, tapi juga ada kelemahannya. Kadang-kadang ketika anak-anak sudah akrab kita bangun keakraban dengan mereka, dalam tanda kutip begitu, mereka juga nanti enggan kayak meremehkan di dalam tanda kutip. Yang direkomendasikan untuk penerapan 5 posisi kontrol di sini adalah sebagai pemantau dan manajer. Sementara penghukum dan pembuat rasa bersalah semaksimal mungkin kita usahakan untuk bisa dikurangi. Oke, baik Bapak Ibu, coba kita lihat. Ini soal tadi di awal ada omong tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu sebenarnya? Mungkin di antara kita sudah ada yang membuat itu sudah melaksanakan itu. Pak Ari saya yakin sudah. Saya juga di awal semester kemarin sudah buat itu. Ada beberapa kelas yang saya sudah buat Ini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Apa sih perbedaannya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kan itu pertanyaannya. Oke. So, Bapak Ibu, saya butuh komentar sedikit ini, langsung saja ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Ada bisa komentar sedikit ini? Sebentar baru kita satu sesi dan kita diskusi. Sebenarnya hanya untuk kalau kita pakai apa itu kan bisa pakai notes ini. Langsung dijawab saja. Baik. Bahwa yang ditanyakan
mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua atau motor? Jawabannya karena mempertimbangkan keselamatan pengendara itu sendiri, bahwa berangkat dari sebuah kesadaran akan bahaya, maka dibuatlah aturan untuk semua pengendara kendaraan roda dua atau motor wajib menggunakan helm. Ya, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Mari. Jawabannya luar biasa. Ya, di sini muncul motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Ya, bukan semena-mena kita apa? Bukan serta-merta kita hanya ikut aturan, tapi ada nilai di balik itu. Nilai keselamatan diri. Ya, nilai keselamatan diri yang paling penting di sini. Kita yakin dengan menggunakan helm bisa memberikan keselamatan untuk kita. Bukan hanya kita menggunakan helm karena takut dengan aturan, takut melanggar, atau takut polisi. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa nilai yang akan kita petik dari ini? Apa dorongannya? Ya, oke, Pak Ibu Kakak nih. Ya, baik, saya coba menjawab mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Mungkin jawaban saya itu menjaga kebersihan. Iya, itu nilai yang akan kita. Oke, baik. Terima kasih Kakak nih. Saya setuju Kakak nih bahwa ya, kita meyakini bahwa ya, kita menggunakan masker nanti kan untuk kesehatan, ya. Kesehatan misalkan kalau kita sementara flu, ya. Ya, dan seterusnya kita tidak sadar jawabannya. Terima kasih Kakak nih. Oke, baik. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Kemarin saya di Pavilion sudah buat simulasi sedikit tentang keyakinan kelas ini. Ya, bagaimana kita membentuk keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua sedikit saja biar anak-anak bisa mudah ingat. Berikutnya berupa pernyataan universal. Dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini penting sekali. Saya juga baru sadar ya. Sekali lagi ini penting sekali sebenarnya. Saya yakin dan percaya ketika kita membuat keyakinan kelas, anak-anak ada rasa mereka untuk bisa mengikuti aturan itu, mengikuti kesepakatan bersama itu, konsensus itu. Ketimbang kita buat peraturan, kalau peraturan itu kan dia turunannya dari atas ke bawah. Ini aturan yang kamu ikut ya. Anak-anak melaksanakan itu kadang-kadang tidak berangkat dari motivasi dirinya, tidak. Mereka melaksanakan itu karena takut dengan aturan. Pada harapannya, ya mereka bisa melaksanakan tindakan itu, ya merupakan motivasi dari dalam diri mereka sendiri, motivasi intrinsik itu. Hadir dalam diri mereka. Keyakinan kelas ini menjadi penting. Ini nanti sebagai salah satu strategi untuk bisa menerapkan disiplin positif baik di kelas ataupun skop yang lebih luas nanti ya di sekolah kita ini. Ya, ini segitiga institusi kita sudah pelajari beberapa hari lalu. Ada bekas cukup ibu, coba kita lihat sama-sama dulu. Ya. Contoh kasus, saya minta kakak ini baca kasusnya apa ya? Contoh kasus, Ibu Grace sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun dia memperhatikan bahwa Santos malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba baca pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Santos pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Santos hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Santos,
makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah, sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Santos pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Santos. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan lain-lainnya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Grace, Santos hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Grace pun menjawab lirih, "Gimana kamu, Santos? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dan Santos pun diam membisu. Terima kasih Bu Uni. Ya, ini salah satu kasus. Coba kita lihat di pertanyaan untuk kita refleksi. Yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Grace dalam pendekatannya kepada Santos? Oke, saya minta pikiran dari Bapak Ibu. Tadi kita ada 5 posisi kontrol tadi yang kita sudah kita saksikan bersama, dari bersama. Ada sebagai penghukum, ya, merasa diri bersalah, sebagai manajer, dan seterusnya. Ada 5 tadi itu. Saya butuh komentar dari Bapak Ibu. Yang pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Grace dalam pendekatannya kepada Santos? Ini. Siapa? Oh ya. Hukuman, konsekuensi kah, atau teman, manajer. Ini kan dendut mah. Ini tadi 5 posisi contohnya. Ya, kalau saya coba menjawab dari penerapan posisi kontrol dari Ibu Guru tadi adalah saya lebih memilih ke posisi kontrol yang kedua, yaitu memantau. Ya, kenapa saya mengatakan dan memilih kontrol ini? Karena Ibu Guru ini tidak hanya memberikan materi, tapi dia memantau sejauh mana materi yang dijabarkan, dibawakan sampai ke murid, dan sampai dia memantau ada murid yang ketiduran pada saat proses KBM berjalan. Ya, saya kira saya hanya bisa memilih kontrol ini sebisa saya. Terima kasih dan saya kembali. Oke, terima kasih kakaknya. Ya, Bapak Ibu mungkin ada tambahan. Ya, Ibu Ina, silakan. Jadi baik, terima kasih untuk contoh kasusnya Ibu Grace tadi. Menurut saya yang diterapkan di situ adalah posisi kontrol sebagai teman. Karena munculnya kalimat "kamu tidak kasihan dengan ibu", adanya kalimat pendekatan seperti itu menurut saya dia mau mengambil hati anak didik untuk melihat bagaimana dia berupaya, sehingga di situ menurut saya posisi kontrolnya sebagai teman. Mungkin salah atau bagaimana, mohon pencerahannya. Ya, pasti jawaban yang tidak ada yang salah ya. Semuanya benar dengan kita dalam melihat kasusnya. Baik Bapak Ibu, kita lihat bersama alternatif jawaban yang saya tawarkan. Oke. Jawaban dari Ibu Ina yang kita tampung ya. Ya, yang kedua, membaca sikap Santos, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Santos di sini? Ada 5 kebutuhan dasar manusia dari Bapak Ibu. Bertahan hidup, ya, rasa sayang dan terima, kesenangan, kebebasan, dan penghargaan tadi itu ya. Ada 5 tadi itu. Coba yang kedua, membaca sikap Santos, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Santos di sini?
Ya, Bu Fani. Kalau menurut saya mungkin hal yang dibutuhkan oleh anak Santos itu adalah ingin diberikan rasa sayang dan diterima. Oke, dia kebutuhannya sih rasa sayang dan Rasa sayang dan diterima. Oke, terima kasih. Masih ada pikiran lain? Pak Frans? Oke. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya yang dibutuhkan oleh Santos itu adalah kebebasan. Kebebasan. Ya, masih ada lagi? Dia ingin berekspresi apa yang dirasakan dia luapkan. Oke. Terima kasih. Kebebasannya. Baik, yang ketiga. Bila mana Ibu Grace mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan atau yang dijelaskan oleh Ibu Grace? Ada yang bisa menarasikan Ibu? Kalau dia menempatkan dirinya sebagai pemantau. Ya, coba kita lihat bersama tadi. Kalau dia sebagai pemantau, dia ada hubungannya dengan konsekuensi. Kalau sudah melanggar, apa peraturan konsekuensinya? Ya. Kalau manajer lain tidak punya gaya pendekatannya. Yang diminta di sini, kalau kita melihat perilaku dari Santos ini, kita gunakan pendekatan kontrol dengan konsep pemantau. Oke, kita tampung, kita simpan dulu pertanyaan ini. Lanjut yang berikutnya. Apabila Anda adalah wali kelas di kelas Santos dan mengetahui hal ini, bagaimana tidak lanjut tangan? Kalau kita balik kelasnya, misalkan ada laporan dari guru mata pelajaran terhadap wali kelasnya berkaitan dengan perilaku si Santos ini. Berikutnya, bagaimana tindak lanjut dari kita sebagai wali kelas? Ada yang bisa beri pikiran? Pendekatan. Kembali, coba. Apabila saya statusnya sebagai wali kelas melihat anak wali saya misalnya Santos ini kurang perhatian di kelas, maka hal yang saya lakukan sebagai wali kelas adalah memanggil anak tersebut dan saya berbicara empat mata, lalu saya bertanya kira-kira apa alasan anak tersebut sampai akhirnya dia tidak bisa berkonsentrasi di kelas dan malas-malasan. Berikutnya ketika misalnya si anak ini memberikan alasannya kenapa, berikutnya mungkin saya memberikan nasihat dan motivasi supaya anak ini bisa berubah. Luar biasa, pendekatan luar biasa, Bu Fani. Dia akan menanyakan soal kebutuhan apa yang diinginkan oleh Santos. Oke, baik Bapak Ibu, saya coba sedikit dari kasus Ibu Grace ini hasil analisis saya. Ya, prosedur apa yang diambil oleh Ibu Grace dalam pendekatannya kepada Santos? Ya, kalau lihat dari konsep tentang penerapan posisi kontrol, dia lebih pada apa? Guru di sini menempatkan diri sebagai kita dalam tanda kutip kasihan dari Santos, ya. Posisi pembuat rasa bersalah, ya. Munculnya di mana kalimat itu tadi? Sebenarnya di sini dia munculnya. Ya, muncul di sini dia. Tidak kasihan sama ibu dan Santos pun dia membisu. Dia mungkin merasa bersalah karena ibu guru. Ya, yang muncul di sini. Dari segala hasil percakapan mereka dari atas, di akhir kalimat ini tidak kasihan sama ibu dan Santos pun dia membisu. Di sini posisi yang diterapkan oleh Ibu Grace adalah ya, posisi merasa bersalah. Terus yang kedua, ini masih baca di sini. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Santos? Ya, setuju dengan jawabannya Ibu Fani. Di sini Santos ini dia membutuhkan rasa kasih sayang dan kebutuhan akan kebebasan. Itu dijawab oleh apa tadi ya? Pak Frans ya.
ada rasa kasih sayang dan kebebasan. Berikutnya, bila mana Ibu Grace mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Ya. Jika Ibu Grace mengambil posisi kontrol sebagai pemantau, maka Ibu Grace akan mengontrol proses belajar anaknya. Maka pertanyaan mungkin akan diajukan adalah, Santos, kenapa kamu selalu tidak aktif pada saat belajarnya itu? Setahu kamu, memang diperbolehkan tidak terlibat dalam kelas tidak ya? Maka nanti pertanyaan kembali ke kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebelumnya, di keyakinan kelas. Tahu kamu memang tidak? Oke. Dan kamu tahu konsekuensinya jika tidak tertib atau tidak disiplin dalam kelas? Nah, ini lebih pendekatan pada kalau pemantau ini kan lihat kembali kesepakatan kelas yang sudah dibangun. Itu sebagai kontrolnya di keyakinan kelas itu. Ya. Berikutnya, apabila Anda adalah wali kelasnya Santos dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Ya. Analisis saya adalah wali kelasnya dan menemukan kejadian seperti ini, maka saya akan membangun komunikasi intens dengan guru BK, rekan guru dan orang tua anak ini. Ya, dan mengetahui kebutuhan belajar yang dibutuhkan oleh si anak. Anak ini membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kita mesti mengetahui kebutuhan belajarnya. Ya, saya juga akan membuat kesepakatan dan keyakinan kelas khusus untuk anak-anak di kelas saya. Ya, maka di sini semangat kolaborasi yang menjadi kata kuncinya. Ya, guru BK, orang tua, ya, dan anak itu sendiri. Oke, baik Bapak Ibu. Saya pikir demikian dulu. Ini ada satu kasus tadi itu untuk sesi diskusinya karena sifatnya membagi praktik baik. Ya, kita dalam bentuk ini coba kita sharing pengalaman saja dulu. Ya, saya berikan kakak adik satu sesi kita berbagi pengalaman berkaitan dengan apa positif. Ya, satu kali saja. Silakan mungkin ada yang mau mengomentari atau berbagi pengalaman. Oke, satu kali saya. Baik, sudah Bapak Ibu yang saya kasih dan saya hormati, sekali lagi terima kasih banyak ya atas kesempatan boleh mendengarkan kami saat ini. Kita bisa sama-sama berbagi praktik baik berkaitan dengan budaya positif di lembaga kita ini. Atas perhatiannya saya ucapkan limpah terima kasih. Oke, baik anak-anakku sekalian, selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak Guru sangat senang dan bahagia bisa kembali bertemu dengan kalian di awal semester ini. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita di awal semester ini, baiklah ya, kita kembali melihat lagi ya peraturan-peraturan kelas yang nantinya peraturan-peraturan kelas itu akan kita rumuskan dalam bentuk apa? Kesepakatan kita bersama. Atau dengan istilah lain itu namanya apa? Keyakinan kelas. Yang kita sudah pernah buat di semester lalu kan? Tapi kita perlu tinggal lagi keyakinan kelas kita di awal semester ini. Bagaimana, setuju dengan ini? Setuju. Baik, Pak Guru sudah siapkan kertas kecil ini, kertas berwarna ini. Nanti kalian akan tulis di sini. Setelah kalian tulis nanti kalian akan bacakan, ya. Pak Guru akan bagikan ya. Masih ingat toh peraturan-peraturan kelas kita? Masih.
semua? Sudah. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Anak-anak sekalian. Oh, ada. Ya, ini. Ya. Masih ada? Sudah semua ya? Oke, baik. Anak-anak sekalian, coba kita lihat lagi sekarang peraturan kelas kita yang kamu sudah tahu, ya, ataupun peraturan di lembaga kita ini. Masih ingat kan? Ya, Pak Guru akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk berpikir. Silakan kalian rumuskan dulu di kamu punya kertas yang Pak Guru sudah bagikan tadi itu peraturan kelas itu. 1 menit cukup? Cukup. Oke, silakan ya. Silakan kamu isi peraturan kelas itu. Isi dengan penuh kepercayaan. Ingat lagi, ya harus ada refleksi selama ini. Peraturan ini yang anggap kalian sangat penting ataupun tidak perlu ada, cuma kamu rumuskan dalam bentuk tulisan, dalam narasi di kertas berwarna yang Pak sudah bagikan. Ya, sedikit lagi waktunya. Tulis dengan penuh kepercayaan diri ya. Ya, boleh juga berdiskusi dengan teman sekantor, boleh. Silakan tanya, diskusikan bagaimana baiknya kita punya kelas kembali ya. Peraturan kelas. Ya, ada yang sudah selesai? Baik, kita lanjutkan. Pak Guru langsung minta komentar. Silakan membacakan sebentar. Kertas yang ada kamu tempel di papan tulis ya. Pak Guru sudah siapkan papan tulis ini. Ya, Pak. Ditempel di sebelah kanannya Pak Guru. Paham? Ya. Baik, siapa yang mau berkomentar yang pertama untuk peraturan kelas ini? Oke, satu-satu ya. Kita dari depan. Oflin, silakan Oflin. Kuat lagi, Oflin. Tidak boleh membuli. Ya, tidak boleh membuli. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Oflin. Bagus. Silakan tempel peraturan kelas yang Oflin sudah tulis. Ya, yang di sebelah kiri lagi. Boleh. Mantap. Tidak boleh membuli. Yang kedua, ya, Setia, silakan. Tidak boleh menggunakan pakaian di luar aturan sekolah. Tidak boleh menggunakan pakaian di luar aturan sekolah. Oke, silakan ditempel. Ya. Lanjut. Di belakang. Oke, silakan. Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Oke, silakan. Ya. Berpakaian rapi. Pelan-pelan ya. Oke, silakan. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, silakan. Menjaga kebersihan dalam ruangan kelas. Silakan. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Berdoa sebelum dan setelah selesai pelajaran. Silakan ditempel. Jessica. Tidak boleh makan pada saat pelajaran berlangsung. Tidak boleh makan di saat pelajaran berlangsung. Silakan. Ya. Tidak boleh main HP saat mata pelajaran. Tidak boleh main HP saat pelajaran. Oke. Silakan. Boleh tidur di kelas. Tidak boleh tidur di kelas. Johan. Menjaga fasilitas di dalam kelas. Ya, tidak boleh merusak fasilitas di dalam kelas. Silakan. Menghargai teman yang sedang berbicara. Menghargai teman yang sementara berbicara. Ada lagi? Nadia? Oke, sama dengan Johan ya. Masih ada?
Oke, sudah ya? Ya. Oh ya, tidak usah tempel. Ya. Ada di sini sudah tadi. Baik, sudah selesai? Ya, baik. Pak Guru akan bacakan sekali lagi peraturan-peraturan kelas yang kalian sudah utarakan tadi. Yang pertama di sini tadi tidak boleh membuli. Yang kedua, tidak boleh menggunakan pakaian di luar aturan sekolah. Hadir tepat waktu, menjaga kebersihan dalam ruangan kelas, tidak membuang sampah sembarangan, tidak boleh menggunakan bahasa daerah, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, menghargai teman yang sedang berbicara, tidak boleh main HP saat pelajaran berlangsung, tidak boleh makan pada saat pelajaran berlangsung, dan yang terakhir, tidak menggunakan pakaian yang semau kalian. Begitu ya? Ya, baik. Anak-anak sekalian, ini semua peraturan-peraturan yang kita sudah ketahui bersama. Berikutnya, langkah berikutnya anak-anak sekalian, kita akan ubah ini peraturan-peraturan kelas ini menjadi kalimat yang bernarasi positif, begitu ya. Karena tujuan kita di sini, kita akan menciptakan budaya positif di lembaga kita ini. Ya, kata tidak, kata jangan, ya, semaksimal mungkin kita upayakan itu hilang dalam proses menetapkan keyakinan kelas kita. Setuju nih ya? Setuju, Pak. Ya. Sekarang kita akan ubah dulu, ada beberapa kalimat peraturan kelas ini tadi yang menurut saya dan tentu menurut kita semua juga ada yang bernarasi negatif lah, walaupun tujuannya baik ya. Sebagai contoh, coba kita lihat sama-sama. Tidak boleh membuli. Maka kita rubah dari kalimat tidak membuli ini yang bernarasi positif itu seperti apa? Menghargai. Jangan rame, ayo ke bulan. Saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Iya, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Oke. Yang kedua, tidak boleh menggunakan pakaian di luar aturan sekolah. Pak. Ya, Nadia. Berpakaian Berpakaian yang yang rapi sesuai aturan sekolah. rapi sesuai aturan sekolah. Oke, terima kasih Nadia. Berikutnya, tidak boleh datang terlambat. Narasi positifnya bagaimana, Pak Frin? Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Oke, terima kasih. Yang berikutnya, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, silakan. Membuang sampah pada tempatnya. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Yang berikutnya, tidak boleh menggunakan bahasa daerah. Sabar, Jessica dulu. Silakan Jessica. Iya, menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Berikutnya, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, ya. Oke, ini sudah bernarasi positif. Berikutnya, tidak boleh makan pada saat pelajaran berlangsung. Bagaimana narasi positifnya, Jessica? Makan pada saat jam istirahat. Ya, makan pada saat jam istirahat. Boleh. Berikutnya, tidak boleh main HP saat pelajaran. Silakan. Ya, tertib menggunakan HP. Oke, yang terakhir, tidak memotong teman yang sedang berbicara. Oke, setia. Saling menghargai teman yang sementara kalian luar biasa. Baik, sudah anak-anak sekalian. Setelah kita mengubah tadi peraturan kelas ini menjadi kalimat yang bernarasi positif, kita sekarang sedang akan menemukan ya nilai-nilai kebajikan universal seperti apa
yang muncul dari peraturan kelas yang kalian sudah buat. Kita akan lihat bersama. Yang pertama, menggunakan pakaian sesuai dengan aturan sekolah. Siapa yang bisa temukan nilai kebajikan apa dari kesepakatan kelas ini? Jangan rame. Silakan, Novin. Kedisiplinan. Oke, tepuk tangan. Ya. Masih ada? Yang nilai poin pertama yang masih ada? Iya, selain kedisiplinan, kerapian juga muncul pada kesepakatan ini. Yang kedua, hadir tepat waktu. Siapa? Hadir tepat waktu. Silakan. Tanggung jawab. Nilainya tanggung jawab. Ada yang bertambahkan? Disiplin, Pak. Ya, disiplin. Tanggung jawab, disiplin. Semuanya benar. Tepuk tangan. Yang berikutnya, menjaga kebersihan dalam ruangan kelas. Nilai kebajikan apa yang muncul dari kesepakatan ini? Jessica? Kesehatan dan kebersihan. Kesehatan dan kebersihan. Ada yang mau tambahkan? Oke, yang di sana. Iya, kesehatan, kebersihan, tanggung jawab muncul di sini. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya, membuang sampah pada tempatnya. Apa nilai kebajikan dari poin ini? Kebersihan, betul sekali. Terima kasih. Lanjut. Menggunakan bahasa Indonesia. Siapa yang bisa temukan? Ayo. Saya, Pak. Silakan, Nadia. Persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Itu dia punya nilai kebajikannya. Lanjut. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Nilai kebajikan apa? Yang muncul dari sini. Yang lain dulu. Yang lain dulu. Ayo. Siapa yang bisa? Silakan. Keimanan. Luar biasa. Tepuk tangan. Keimanan. Ya. Nilai kebajikan yang muncul dari kesepakatan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Berikutnya, makan pada saat istirahat. Apa nilai kebajikannya? Nilai kesopanan. Ya, nilai kesopanan. Kata dari tadi tidak boleh makan di dalam ruangan kelas, menjadi makan saat istirahat. Maka nilai kebajikannya kesopanan, ketertiban sudah muncul di situ. Setuju ya? Ya. Oke, lanjut. Main HP, menggunakan HP atas seizin guru. Apa nilai kebajikannya di sini, anak-anak sekalian? Tanggung jawab. Siapa yang bicara? Oke, silakan. Ya? Kehadiran. Yang lain? Tertib. Ada tertib di situ. Masih ada? Tanggung jawab juga ada. Tertib, tanggung jawab, dan pengendalian diri juga bisa muncul di situ. Ya. Lanjut yang terakhir. Menghargai teman yang sedang berbicara. Apa nilai kebajikan dari Menghormati. Menghormati. Ada kata menghormati dan menghargai. Itu nilai kebajikan yang muncul. Luar biasa. Tepuk tangan. Baiklah, anak-anak sekalian, setelah kita mengubah peraturan tadi menjadi kalimat yang positif dan memunculkan atau menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas kita, tahapan berikutnya apa? Kita akan berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas kita. Ya? Ya, kita kembali lagi lihat tadi yang ini. Kita akan berdiskusi gambaran perilaku kita yang nantinya akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Paham maksudnya? Gambaran perilaku kita yang nantinya akan menjadi sebagai keyakinan kelas kita di awal semester ini. Begitu ya? Ya.
lihat lagi tadi, pikirkan lagi tadi peraturan kelas yang kita sudah buat tadi menjadi narasi positif. Berikutnya kita sudah temukan tadi nilai-nilai kebajikannya. Berikutnya coba kita pikirkan lagi, ya, berdiskusi lagi untuk menemukan keyakinan kelas yang akan menjadi kesepakatan kita bersama di semester ini. Begitu ya? Paham maksudnya? Ya. Pak Guru akan berikan kesempatan selama 2 menit cukup? 3 Pak. 3 menit, boleh, silakan. Tiga. Ya, baik, anak-anakku sekalian, setelah kita sudah menemukan tadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas, nilai keyakinan kelas tadi dari yang kalian sudah paparkan tadi. Berikutnya, Pak Guru ingin tahu, ya, nilai yang tampak, ya, yang tampak itu seperti apa? Yang kelihatan dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kalian sudah utarakan tadi. Coba kita lihat. Yang pertama, ini menggunakan pakaian sesuai dengan aturan sekolah. Yang tampak nanti perilaku kita seperti apa? Ya, apa yang tampak? Saya mau bicara. Ya, oke, Evelyn. Ya, itu yang tampak berpakaian rapi sesuai aturan. Oke, Pak Guru tulis ya. Yang berikutnya, jangan membuli. Apa perilaku yang tampak di sini nanti? Yang lain dulu, oke, Jessica. Menghargai perbedaan, itu perilaku yang tampak. Lanjut, saya tulis. Yang berikutnya, hadir tepat waktu. Perilaku yang tampak dari kalian nanti seperti apa bentuknya? Oke, Bulan. Hadir di sekolah sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Iya, hadir di sekolah sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Oke. Lanjut yang berikutnya. Menjaga kebersihan dalam ruangan kelas. Perilaku yang tampaknya. Yang lain dulu, ayo. Yang lain dulu. Saya ulangi. Menjaga kebersihan dalam ruangan kelas. Perilaku yang tampak dengan menjaga kebersihan bagaimana? Menjaga kebersihan dengan cara apa? Jangan rapi, angkat tangan. Ya, Nadia, silakan. Ya, perilaku yang tampak membersihkan kelas. Dengan cara apa? Menyapu, apa lagi? Sebagai melap kacanya, ya. Pastikan sebelum guru masuk ya ruangan kelas dalam kondisi bersih dan rapi. Oke, ini perilaku yang tampaknya ya. Berikutnya, membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana perilaku yang tampak di sini? Jessica, Membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. iya, membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Dengan kata lain apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Ya, ingat yang kalau ngomong ada konsep bisa lihat sampah, buang pada tempatnya. Lanjut, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang tampak apa? Yang lain? Ayo, ada tadi yang mau bicara itu. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Gitu kan tadi toh? Ya. Lanjut. Yang berikutnya, makan
dan sambil serahkan. Tidak pada saat berikutnya, main HP hanya boleh digunakan atas izin guru. Perilaku yang tampaknya, ayo. Iya, tertib menggunakan HP. Ya, lanjut. Yang terakhir, menghargai teman yang sedang berbicara. Perilaku yang tampaknya apa? Jangan rame. Silakan. Saling menghargai. Yang lain? Saling menghormati. Saling menghormati. Yang lain? Saling mendengarkan sesama. Betul ya? Saling mendengarkan sesama. Tidak memotong teman yang sementara berbicara. Luar biasa. Tepuk tangan. Ya, baik. Anak-anak sekalian, setelah kita merumuskan, menyampaikan perilaku kita yang tampak nanti, berikutnya, Pak Guru juga mau tahu sih, peran kita sekarang seperti apa? Peran kita. Ya, Nadia. Selalu menaati peraturan yang sudah kita buat. Iya, selalu mentaati keyakinan kelas, ya, sudah peraturan ya. Jadi kan bukan peraturan yang baru, bukan toh? Iya, Tapi keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama. Sampai sini bisa diterima? Bisa. Bersama? Bisa. Baik, sebagai kesimpulan anak-anak sekalian, Pak Guru akan membacakan sekali lagi apa yang menjadi keyakinan kelas kita untuk kita laksanakan bersama di awal semester ini. Baik ya, Pak Guru akan membacakan. Keyakinan 3. Oke, baik anak-anak sekalian. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru akan kembali sampaikan ya, menjadi kesimpulan keyakinan kelas yang akan kita sepakati di semester yang akan datang. Nanti keyakinan kelas ini juga nanti kita akan beritahu dari waktu ke waktu. Manakala ada yang mau kita rubah dengan kita semua ini, maka Pak Guru akan tulis apa yang menjadi keyakinan kelas dari pikiran-pikirannya kalian. Yang pertama tadi saya mulai dengan yang pertama sekali berdoa sebelum dan sesudah pelajaran sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, Menghargai perbedaan. ya, menghargai perbedaan. Yang ketiga, menggunakan pakaian yang rapi sesuai kesepakatan. Yang keempat, hadir tepat waktu di kelas. Yang kelima, menjaga kebersihan. Yang keenam, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketujuh, menggunakan HP, atas izin guru.
mengkonsumsi makanan di kantin pada saat istirahat di kantin. 9. Menghargai teman yang sedang berbicara. Oke, baik. Dengan demikian keyakinan kelas ini kita sudah sepakati bersama. Harapan Pak Guru kedepannya kita laksanakan apa yang menjadi keyakinan kita. Peran kita apa? Mentaati Keyakinan sudah disepakati bersama. Atas penantiannya dan kerjasamanya anak sekalian, Pak Guru ucapkan limpah terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya Pak Guru akan tempel keyakinan kelas ini di sudut ruangan kita ya, untuk kita ingat bersama nanti. Oke, baik, selesai. Terima kasih untuk kita.